Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami dan semua tim masih diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pasien yang datang kepada kami, satu keluarga. Kejadiannya unik ya, kejadiannya sudah belasan tahun juga. Dia mengalami gangguan-gangguan yang aneh, gangguan-gangguan yang di luar nalar, di mana dia ini kejadiannya selalu berkaitan dengan benda-benda gaib, barang-barang gaib. Dan ini semua menyaksikan, bukan cuma 1, 2 orang, 3, tapi beberapa orang ya, belasan orang betul-betul menyaksikan, dan ini kuat, mutawatir, tidak ada kedustaan. Si perempuan ini sering sekali mengeluarkan benda-benda gaib seperti intan, mutiara, permata, ya, merah delima dari tubuhnya, ya, dari tubuhnya. Nanti kita tayangkan beberapa bukti videonya, bekas tubuhnya mengeluarkan benda mutiara atau permata tersebut. Ya. Di antaranya bendanya sudah bersama kami, ya, yang sudah keluar ada ratusan dan sudah banyak sekali. Nah, dia membawa beberapa di sini, ya, seperti ini, ya. Ini ada apa ya, safir ya, ini ada safir. Ini ada apa seperti mutiara ya, seperti merah delima ya, tapi nggak tahu ini apa. Dan ini ada seperti mustika, ini seperti mustika ya, ini mustika apa namanya, mustika ya. Bentar, tisu tadi saya nyari tisu sebentar ya. Nah, ini mustika ya, bisa kelihatan jelas di sini mustika, dan ada beberapa juga permata-permata lainnya. Ini keluar dari badannya, dan tadi kita ditunjukkan bekas-bekas mustika yang keluar dari tubuhnya, ada bekas-bekasnya. Nanti videonya saya tampilkan, ada bekas-bekas lubang-lubang di tubuhnya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Dan juga kadang sering sekali mengeluarkan uang. Ini salah satu uang dari dunia gaib dia. Jadi sering dia kadang-kadang kalau lagi kumat, tiba-tiba dia lagi garuk-garuk begini, keluar uang. Kadang-kadang rokok diambil, digulung-gulung, keluar uang. Dan kadang-kadang dari telinganya keluar uang. Dan dikasih orang-orang yang sekitar rumahnya, tukang atau penjual dan lain sebagainya. Ya, dan ini bukan trik. Ini bukan trik. Saya yakin dia sudah bersumpah-sumpah, orang tuanya juga, saksi matanya juga banyak yang hadir tadi, cuma nggak mau dipublikkan. Dan makanya nanti wajahnya kita blurkan, namanya juga kita samarkan. Apa ya, barang-barang yang keluar dari tubuhnya, uangnya, tubuhnya ini dari mata, dari tubuhnya keluar. Mana bekasnya, coba lihat. Iya, Bekas permata yang keluar dari mata. tangannya ini ya, ini keluarnya permata, mutiara, dan apa, delima. Delima. Pak Yai. Stoknya mana, segitiga. Itu dari kecil apa gimana? Dari kecil udah ini dari lahir. Warna-warni. Iya, itu keluar barang mata. istimewa. Semua itu dari raja Cuman jin. anaknya ini nggak kemilikan, dan itu kan nggak duniawi. Iya, dari luar. Ini waktu masih sehat, masih ini ya. Pokoknya Iya, 10 tahun yang masih. lalu, mulai 2010. Masih sehat, Berarti ya masih biasa lagi. masih biasa, belum sadar. ngeblank, belum datang pasukan Dajjal. Coba ambil airan. Itu.
ini yang di rumah. Air apa Kalau namanya? cocok sama orang dikasih. Sama Itu mangkok. ada. Langsung ada di dalam. Dikasih. Tuh. Nah, putih-putih seperti ini. Itu buat kamu gitu. Uang juga gitu. Anaknya nggak punya uang. Kalau minta uang sama saya sama dia. Ya. Meskipun mengeluarkan uang. Masih keluarkan uang nggak mau uang dari sana. Dikasih orang yang nggak mampu. Kasihkan orang yang nggak Orang mampu. ngarit, orang cari kayu. Oh iya, kasihkan orang. Sebelum ngeblank dia itu sering mengeluarkan uang dari Jadi gini tempat keluarkan uang. Gini keluar. Saya nggak berani bawa kemana-mana. Takut nanti kalau ketahuan orang supranatural kan dimanfaat. Oh iya jangan. Nah anak ini nggak mau di publik. Kalau publik nanti mungkin banyak yang datang katanya gitu. Ya, dan saya lihat memang anak ini nggak keduniaan. Keluarganya saya lihat juga nggak keduniaan. Nah, saya berasa betul ya, nggak ada pikiran mau mengumpulkan harta atau apa, tidak sama sekali. Dia betul-betul kepingin anaknya normal, ya kepingin normal kembali karena dia lulus SMA, dia punya ijazah juga. Nah belakang ini nih 1 bulan ini dia ngeblank, akhirnya dia sudah nggak bisa lagi mengeluarkan uang dan lain sebagainya, nggak bisa mengeluarkan lagi permata-permata dan lain sebagainya. Pernah dia hilang, bukan cuma sukmanya yang hilang, tapi ruh dan jasadnya dia hilang. Dia bilang sama kakaknya, aku mau pergi. Dia selimutan, nggak lama sama kakaknya dilihat kempes selimut. Dapat berapa jam tiba-tiba ngeluduk dari atas lemari jatuh. Wah, di sini sudah penuh dengan gelang-gelang yang seperti zaman kerajaan. Di sini seperti mahkota. Kaget emasnya ya, tiba-tiba ternyata dapat berapa menit hilang. Dan orang tuanya juga sering melihat anak ini kalau tidur kadang pakai barang-barang. Terus kemudian dilihat lagi hilang gitu. Ibunya sampai bersumpah-sumpah seperti itu, dan keluarganya juga ada sahabatnya tadi yang juga memberikan kesaksian. Nah, seperti itu. Kemudian ngeblanknya ini saya curiga karena ada tok di sini segitiga, tok di sini stempel segitiga, ya diperlihatkan tadi. Itu saya curiga pasukan Dajjal yang mengincar dia, karena dia tahu dimensi gaib, tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi daripada para dukun-dukun yang pernah masuk ke dimensi gaib. Kemudian dia pernah juga ada orang kena santet, ya. Badannya sudah setruk, kemudian diokrek-okrek, dipijit-pijit begini, langsung sembuh seketika, bisa jalan. Dan juga ada bayi yang mau dijadikan tumbal sama dia, tiba-tiba dia obatin bayi itu, dan alhamdulillah bayinya itu sembuh dari sakitnya, padahal dia sudah bawa ke dokter, bawa ke sana ini bayi ya tetangganya, dan alhamdulillah sembuh. Makanya ketika saya bilang kayaknya ini diincar sama pasukan Dajjal, karena anak ini mungkin punya masa depan yang andil dalam memerangi kezaliman, khususnya dalam memerangi pasukan Dajjal, atau dia akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Makanya pasukan Dajjal tidak tinggal diam, dibuat sesat, dibuat sakit-sakitan ataupun bunuh diri. Dan ternyata setelah saya cerita begitu, ternyata orang ini bercerita bahwa memang pertama kali dia ngeblank, pertama kali dia kesurupan itu jinnya bilang, kami panglima pasukan Dajjal. Kami panglima pasukan Dajjal. Kami ingin memusnahkan semuanya, terutama anak ini begitu. Terutama anak. Mutiara yang keluar di badannya. Ini ada safir. Ini itu kalimaya asli. Duduk yang satu kalimaya. Itu yang keluar dari sini. Iya. Yang Udah berapa? Kalimaya yang ini. Iya. Itu sebagian kecil itu Pak Yai. Oh iya. Kalau dikumpulkan mungkin satu toples gini. Dan juga anak ini sering mau bunuh diri. Ada bekas siletannya di sini tadi diperlihatkan ya. Mungkin nanti ada tayangan videonya yang sempat mungkin ya, wallah alam apa tadi terekam atau tidak. Nah, kita nanti mungkin akan coba menampilkan, tapi keluarganya minta diblurkan. Keluarganya minta dirahasiakan nama, tempat, lokasi, dan semua wajahnya itu. Karena nggak mau rame. Ya, mereka nggak mau rame. Itu sedikit gambaran daripada kasus kemarin dan hari ini ya. Dari kemarin.
datang sampai hari ini baru saja pulang gitu. Ya, silakan percaya, silakan tidak percaya. Saya tidak memaksakan Anda percaya hal ini. Semuanya saya serahkan dan saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk pelajaran kita. Ya, hanya untuk pelajaran buat kita. Dia sudah sering sekali ditawari emas, ditolak. Ditawari mutiara ini dan lain sebagainya, dia selalu tolak. Dan dia memang nggak keduniaan sama sekali, nggak mikir uang, nggak mikir duit sama sekali. Ya. Dan tidak dimanfaatkan oleh keluarganya. Bahkan keluarganya pingin anak ini sembuh. Gitu. Kalau ada dukun yang tahu dan ahli supranutal tahu, mungkin dia bisa dimanfaatkan untuk hal-hal harta atau keduniaan. Gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pelajaran dan kekuatan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tidak terpenuhi dengan dunia, tidak terpenuhi dengan harta, dan penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita yang soleh dan orang-orang para pecinta Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada